Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Christian Grace, senang sekali menemui, kalau saya sih sebutnya rekan-rekan karena kita masih seumuran. Saya dapatkan informasi dari panitia, ada sejumlah universitas yang bergabung dan juga sejumlah akademisi yang bergabung dari seluruh Indonesia. Selamat bergabung di Focus Group Discussion Series Divisi Humas Polri yang kali ini mengangkat tema mengenai menyongsong Pilkada Serentak tahun 2020, tertib protokol kesehatan atau kami tindak. Pemerintah telah memutuskan bahwa setiap warga negara di 37 provinsi, di 37 wilayah, karena telah menjadi hak konstitusionalnya, maka dia dapat menyalurkan, atau setiap warga negara dapat menyalurkan pilihannya dalam Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember. Tapi tentu ini tidak tanpa konsekuensi, butuh kerjasama dari kita semua untuk mencegah jangan sampai narasi-narasi yang hari-hari ini kita dengar disampaikan oleh sejumlah pihak yang menyatakan kontra terhadap keputusan ini, yaitu adalah kekhawatiran akan semakin luasnya penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana cara kita semua untuk mencegah penularan COVID-19 tidak semakin meluas? Di satu sisi kita tetap bisa bersukacita merayakan pesta demokrasi kita di 9 Desember nanti. Sudah hadir sejumlah narasumber yang akan memberikan paparannya kepada kita semua. Bagaimana kita semua bisa mencegah penyebaran COVID-19 dengan tertib protokol kesehatan, terutama dari sudut pandang penindakan hukumnya. Saya undang dengan hormat yang pertama narasumber Bapak Irjen Polisi Dr. Andus Imam Sugianto MSI, Asops Kapolri, di belakang saya. Ini biasanya di seminar tepuk tangan, Pak Imam. Oh, gitu tapi ya? mohon maaf, saya aja yang tepuk tangan kalau gitu. Anda juga di rumah bisa tepuk tangan. Kami menjalankan webinar series ini, kalau dulu kita nyebutnya seminar, sekarang jadi webinar karena kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Pak Imam juga Anda lihat memakai masker ya Pak Imam. Terima kasih sudah bergabung. Saya undang berikutnya yang akan sangat sibuk tampaknya selama menjelang pilkada nanti, Pak Abhan SHMH, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Bisa tepuk tangan untuk kita semua, setidaknya bisa terdengar di rumah dimanapun Anda berada, bergabung secara virtual. Selanjutnya saya undang Mas Ilham Saputra, PLH Ketua KPU RI. Mana Mas Ilham juga akan sangat sibuk nih kayaknya, selain bapak-bapak polisi kita yang akan bertugas di saat setiap tahapan pilkada nanti. Selanjutnya Ibu WK Gunawan PhD. Ibu WK, silakan, selamat bergabung. Baik, sebelum kita mulai acara kita, izinkan saya untuk memimpin, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung secara virtual juga bisa menyanyikan bersama. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
marilah kita mengheningkan cipta, membawa dalam doa agar kita semua bisa bertahan dan bangkit dari pandemi COVID-19. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Saya mohon kesediaan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan duduk. Saya mengundang Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono untuk menyampaikan sambutan sebelum kami memulai diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para narasumber. Yang pertama Bapak Irjen Pol Imam Sugianto, selaku asisten operasi ya, Kapolri, yang menyempatkan waktunya hadir di kesempatan siang hari ini. Dan juga ada Bapak Ilham Saputra, selaku PLH Ketua KPU Republik Indonesia, yang sudah hadir juga. Dan kemudian Bapak Afhan, selaku Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ibu Dr. WK ya, Gunawan PhD. Di sini selaku akademisi ini. Dan para undangan serta peserta webinar yang saya hormati. Tidak henti-hentinya dalam mengawali setiap kegiatan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, berkat dan limpahannya sehingga kita bisa berjumpa ya di kegiatan webinar di Humas Polri, mungkin yang ke-10 nggak salah ini ya, ke-10. Yang saat ini kita mengangkat tema webinar dengan tema menyongsong Pilkada Serentak 2020, tertib protokol kesehatan atau kami tindak. Waduh, wah sepertinya represif sekali ini judulnya ini ya. Dengan harapan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai itu ya. Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa kita sebelum ini kita beredar ya di media-media itu berkaitan dengan benar nggak sih pilkada ini kita laksanakan kan gitu. Kadang-kadang masih banyak yang mempermasalahkan. Kemarin ada salah satu media yang menanyakan sama saya, Pak ini ada beberapa akun yang terafiliasi dengan Polri, ini mendukung pemerintah ya, berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020 itu. Terus kemudian saya jawab, saya ini polisi ini juga bukan dari pemerintah. Dan kemudian apapun kebijakan pemerintah, Polri akan mendukung full power gitu. Kan mendukung semua kebijakan daripada pemerintah itu ya, itu sih. Jadi sepertinya seolah-olah itu polisi itu pisah itu ya. Enggak, jadi polisi tetap bagian dari pemerintah yang setia mendukung daripada seluruh kebijakan daripada pemerintah yang kita cintai ini ya. Dan juga sudah disampaikan juga oleh juru bicara Presiden bahwa pilkada tetap dilaksanakan gitu ya. Dan kemudian juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat, kepada kepolisian juga disampaikan ke jajaran itu bahwa tetap kita melaksanakan, kita mendukung KPU, Bawaslu di dalam kegiatan pesta demokrasi yang kita cintai ini. Memang ya, mungkin ini sejarah daripada bangsa ini dengan adanya pandemi atau wabah itu pelaksanaan pilkada. Ya ini kurang menguntungkan gitu ya. Tapi situasinya ini memang tidak hanya Indonesia saja. Ini beberapa negara itu tetap melaksanakan pilkada. Ada seperti di Korea Selatan gitu, dan Singapura dan sebagainya. Tetap melaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir ya. Tetap kita laksanakan itu. Ya tentunya kan kalau kita lihat dari kepolisian, polisi tetap mendukung pemerintah dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat ya. Jelas maklumat di sana berkaitan dengan protokol kesehatan. Namun ya, kita tetap dari kepolisian kan tetap kita bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu.
Tentunya kalau itu misalnya ranah pelanggaran pilkada maupun pidana, tetap kita ada Gakumdu yang kita bentuk, sudah dibentuk Gakumdu sampai ke tingkat kabupaten maupun kota. Itu semua sarana-sarana perangkat yang sudah kita bentuk dan nanti siap untuk melaksanakan kegiatan pentahapan pilkada ini. Seandainya nanti ada ditemukan hal-hal yang ada pelanggaran maupun pidana di sana itu. Ya tentunya kami dari di Humas Polri mengucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber ini ya, yang padat sekali para narasumber ini mempunyai kegiatan, tetapi masih meluangkan waktu dengan undangan dari Humas untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Tentunya para teman-teman semua, mas-mas, mbak-mbak semuanya ya, yang nanti ikut di dalam webinar ini, silakan. Ini semua narasumber ini sangat-sangat yang kita banggakan semuanya. Nanti silakan nanti ditanyakan, saya nanti kurang jelas ya. Mumpung saat ini beliau dan ibu ini waktunya untuk kita untuk saat ini. Manfaatkan dengan baik ya, manfaatkan dan gunakan ya semua apa yang menjadi edukasi daripada Bapak dan Ibu narasumber. Nanti kita gedok tularkan gitu. Apa gedok tularkan itu ya? Itu kita sampaikan nanti di wilayah atau di lingkungan mulai dari keluarga, nanti ke tingkat RT, ke tingkat RW ya, sampai ke tetangga semua ya, ke komunitas Mbak dan Mas semuanya. Silakan dimanfaatkan dan saya tutup sambutan ini dengan gamblang senapas dengan maklumat Bapak Kapolri bahwa untuk semua yang terlibat dalam gelaran pilkada serentak 2020 demi menjaga kelangsungan hidup bangsa tertib protokol kesehatan ya. Jadi tetap cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Sekira demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri. Dan saatnya kita mendengarkan paparan karena betul kata Pak Argo, saya juga kaget pas menerima topik kita, sangat tegas diberi tanda seru saudara, karena memang Pak Ilham hari-hari ini semua media lah, termasuk televisi juga setiap hari menayangkan bagaimana dilakukan razia, tapi tetap saja di setiap razia ada yang ditemukan nggak tertib protokol kesehatan, apalagi ketika masuk ke tahapan pilkada yang katanya kalau dulu kita mengenalnya ada kampanye, mungkin nanti Mas Ilham akan menjelaskan seperti apa kampanye di masa pandemi. Tapi mungkin saya mohon kesediaan dari Pak Imam Sugianto terlebih dahulu, Pak Irjen Imam Sugianto untuk menyampaikan kepada kami semua sebagai bentuk sosialisasi juga bagaimana tindakan Polri atas pelanggaran protokol kesehatan. Saat ini sudah ada operasi justisi. Nah, apa bedanya nanti dengan nanti kalau sudah masuk tahapan pilkada serentak? Pak Imam mau duduk atau di podium? Oke, boleh. Silakan. Oke, nak. Misi, Pak. 10 menit ya, Pak Imam, waktunya. Yes. Terima kasih. Saya panggil Fristi aja deh, biar tetap awet muda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, moderator Fristi. Talkative sekali Fristi ini. Kalau kita berhadapan sama Fristi ini, pinginnya terus pingin ngomong aja itu. Rekan-rekan mahasiswa, sivitas akademik, serta peserta webinar yang berbahagia dimanapun berada. Salam sehat. Saya akan sedikit mengulas terkait dengan kesiapan kita dalam mengamankan pesta demokrasi secara serentak di tahun 2020 ini. Pilkada serentak yang betul-betul spesial karena pilkada serentak ini di tengah-tengah pandemi COVID yang betul-betul ini menjadi persoalan seluruh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara ini. Dalam situasi seperti pandemik ini kita
tetap semua kegiatan harus berjalan. Kita memakai tagline ini yang harus kita sepakati dan kita internalisasikan di dalam sanubari kita, mengamankan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020 yang aman, damai, dan sehat. Pilkada sukses, masyarakat sehat, itu yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Seperti kita ketahui bahwa Pilkada Serentak ini di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Yang sekarang secara serentak alhamdulillah sudah memasuki tahap keempat, kalau bisa kita katakan dalam tahapan inti pilkada, rangkaian pilkada. Pendaftaran, kemudian penetapan paslon, cabut undi, dan ini sudah memasuki tahap kampanye. Dan alhamdulillah sampai siang hari ini sudah memasuki hari kelima kampanye, tidak ada hal-hal yang betul-betul signifikan, semuanya berjalan lancar, dan bahkan alhamdulillah belum kita dengar adanya klaster-klaster baru dalam pandemi COVID ini terkait dengan persebaran COVID khususnya di rangkaian Pilkada 2020 ini. Kemudian Polri dalam mengamankan pilkada, kita sudah betul-betul siap di 270 wilayah itu, dengan tentunya kita berangkat dalam merencanakan pengamanan itu melakukan pemetaan kerawanan-kerawanan. Yang perlu kita ketahui rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dan peserta webinar, bahwa pemetaan kerawanan ini cukup dinamis. Yang saya sampaikan ini di dalam tayangan potensi kerawanan ini, kita mendasarkan kepada dimensi pengukuran ada 5 indikator yang kita ukur. Yang pertama adalah dimensi penyelenggara, tentunya ini pihak KPU, Bawaslu, dan para pihak yang terkait. Kemudian peserta, dimensi peserta. Ini adalah rekan-rekan kita yang berkontestasi. Kemudian ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini yang betul-betul nanti menjadi perhatian khusus, karena suksesnya Pilkada nanti tanggal 9 Desember itu bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk menetapkan pemimpin yang akan dipilihnya. Yang keempat, dimensi potensi gangguan Kamtibmas. Ini yang betul-betul terkait dengan bidang tugas kepolisian. Kemudian yang terakhir, ambang gangguan. Ambang gangguan ini betul-betul harus kita kelola dengan baik, karena ambang gangguan ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi gangguan nyata. Ini yang betul-betul harus kita sikapi dengan bijak. Dari 5 dimensi itu, inilah yang kemudian kita tetapkan dalam 3 kategori: wilayah rawan, wilayah kurang rawan, dan wilayah sangat rawan. Ini sampai bulan Oktober nanti ini masih menjadi pedoman, masih bisa kita pegang. Tapi nanti di bulan Oktober akan kita petakan kembali wilayah-wilayah berdasarkan 5 dimensi tadi. Ini akan mengalami pergeseran-pergeseran. Tentunya dalam pemetaan kerawanan kemarin itu saya yakin kewilayahan sudah berbuat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian, kemudian kekurangan-kekurangan terkait dengan 5 dimensi itu. Mudah-mudahan di Oktober nanti secara dinamis akan bergeser. Lanjut. Kemudian kita petakan dari pemetaan kerawanan tadi, kita inventarisir faktor pemicu terjadinya konflik dalam Pilkada Serentak 2020 itu kira-kira ada 8 ini. Ini yang betul-betul harus kita inventarisir, kemudian harus kita koordinasikan, kita konsolidasikan. Mudah-mudahan dari 8 faktor pemicu terjadinya konflik pilkada ini bisa kita eliminir. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa dalam Pilkada 2020 ini penerapan protokol kesehatan. Ini yang betul-betul hal yang baru dan memang harus secara masif kita sosialisasikan kepada masyarakat, saudara-saudara kita di tingkat bawah itu yang betul-betul karena nanti yang akan melaksanakan penyelenggaraan pilkada ini, mudah-mudahan
pada saat nanti memasuki tahap inti tanggal 9 itu, dari sekarang yang sudah kita rencanakan bisa secara tegas dan secara ketat protokol kesehatan ini dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan itu, Pak Kapolri kemarin pada tanggal 21 September sudah mengeluarkan maklumat yang intinya ada 4 hal yang di situ harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Yang pertama dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020 ini harus tetap mengutamakan keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu adalah hukum tertinggi. Ini yang harus kita internalisasi dalam diri kita masing-masing. Hal-hal yang lain, kegiatan hal-hal yang lain apapun itu harus dinomor duakan. Keselamatan jiwa ini setiap individu ini yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilihan, kemudian peserta, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan wajib, nah ini kata-kata wajib ini, menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan tentunya memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini yang nomor 2 ini betul-betul tegas dan sampai sekarang ini yang betul-betul menjadi pedoman tindak seluruh aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP yang sekarang sedang gencar menyelenggarakan operasi justisi. Kemudian yang ketiga, pengerahan massa pada setiap tahapan itu tidak melebihi batasan. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Ketua KPU. Dan terakhir, setelah kegiatan selesai, kemudian harus sesegera mungkin semua pihak yang terlibat itu membubarkan diri dengan tertib tanpa adanya arak-arakan, tanpa adanya konvoi, dan hal-hal yang lain yang mengundang kerumunan massa. Ini sudah kita tegaskan, kemudian kita tajamkan lagi dengan mengeluarkan petunjuk arahan bahwa pihak kepolisian dari tingkat Mabes sampai tingkat Polsek itu dilarang mengeluarkan surat izin keramaian, apapun bentuknya, hingga sampai pelaksanaan pilkada nanti di Desember terselenggara dengan lancar. Kemudian pada penerapan sanksi kita ini juga sudah kita teruskan kepada kewilayahan. Yang pertama, kita sekarang sudah menggalakkan operasi justisi. Ini tentunya sebagai media dalam rangka menegakkan aturan. Yang pertama, perda-perda yang sudah ada di wilayah-wilayah kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kalau perda tidak ada, kita ke perkada misalnya, untuk dalam rangka menertibkan masyarakat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kalau itu juga tidak mempan, ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Kemudian juga ada instrumen hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Untuk lebih tegas lagi, kita sudah juga menggunakan KUHP pasal 212, 216, kemudian 218. Itu saya pikir instrumen yang cukup untuk menegakkan peraturan dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pilkada di tengah pandemik 19 ini. Juga sanksi-sanksi yang sudah diatur dalam PKPU nomor 13, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Ketua KPU. Kemudian sekaligus di tengah-tengah itu kita juga menjalankan operasi aman usaha, ini yang sudah kita mulai dari bulan Maret yang lalu, sampai sekarang sudah tahap kelima. Salah satu implementasi wujud pelaksanaan kegiatannya adalah operasi justisi yang sekarang masif kita lakukan, alhamdulillah. Kurang lebih hasil dari seluruh Indonesia operasi justisi ini sudah melakukan peneguran kurang lebih 2 jutaan orang. Bahkan sudah mengumpulkan denda itu kurang lebih 1,8 atau sampai 2 miliar. Ini luar biasa kegiatan di lapangan. Kemudian juga lanjut, selain itu kita juga terapkan strategi membangun kesadaran kolektif berbasis komunitas.
ini organisasi massa yang ada di tengah-tengah masyarakat betul-betul kita sinergikan dengan aparat yang ada untuk membantu dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Ini yang betul-betul kita kontrol dan alhamdulillah kita dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan ini, kita gunakan yang berbasis komunitas ini cukup efektif. Mudah-mudahan dia betul-betul mengkampanyekan protokol kesehatan itu juga dengan masif di tengah-tengah lingkungan mereka berada. Bahkan ini yang menjadi atensi Bapak Presiden, ayo pakai masker ini kita gelurakan betul. Salah satu tindakan kita itu kendaraan-kendaraan yang lewat itu sudah kita tempeli stiker, sudah kurang lebih ratusan ribu. Kita tempelkan stiker-stiker itu di kendaraan-kendaraan baik pribadi maupun kendaraan umum maupun kendaraan dinas kita. Lanjut, yang kemudian saya pikir mekanisme pengamanan, tahapan-tahapan inti dalam pilkada ini tidak usah saya uraikan. Ini saya terakhir bahwa saya sampaikan penggelaran perkuatan dalam pengamanan pilkada yang sekarang kita gelar ini cukup lumayan, ada 192.000 personil kita. Kemudian bahkan kita juga sudah menyiapkan situasi kontingensi, kita sudah menyiapkan pergeseran pasukan yang sudah kita rancang sekarang. Mudah-mudahan tahapan berikutnya di bulan Oktober, November, manakala eskalasi pelaksanaan pemilu serentak ini, pemilihan serentak ini meningkat, kita sudah siap dengan situasi kondisi apapun. Yang terakhir, saya menyampaikan netralitas Polri dalam pengamanan pilkada ini cukup menjadi perhatian pimpinan karena sudah ada contoh bahwa manakala institusi atau secara personal Polri dalam bertugas itu dimanfaatkan oleh salah satu paslon untuk mendukung atau melakukan kegiatan untuk pemenangan, maka akan diberlakukan tindakan tegas. Dan saya simpulkan dalam presentasi paparan materi saya, yang pertama intinya Polri sudah siap untuk mengamankan dan pilkada harus berjalan dengan aman, damai dan sehat, tidak boleh ditunda karena ini sudah menjadi agenda yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah potensi penularan dan persebaran COVID, kita sudah tadi saya sampaikan, Pak Kapolri secara tegas sudah mengeluarkan maklumat, kemudian itu didukung dengan ditajamkan dengan mengeluarkan instruksi bahwa kita tidak boleh mengeluarkan izin keramaian. Jadi segala bentuk jenis keramaian masyarakat di lapangan dilarang, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, netralitas harus kita junjung tinggi. Dan yang keempat, Polri bersama dengan unsur keamanan dan stakeholder terkait siap melaksanakan pengamanan selama gelaran pilkada serentak agar situasi Kamtibmas kondusif dan potensi penyebaran virus 19 dapat kita minimalisir. Demikian, Fristi, yang bisa saya sampaikan, nanti akan berkembang dalam diskusi. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai pemetaan sudah dilakukan, termasuk juga langkah-langkah preventif untuk bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran pilkada termasuk terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Abhan yang jangankan pilkada di situasi yang spesial, di situasi biasa pun sudah tentu banyak sekali pekerjaannya, apalagi ditambah dengan harus kemudian memperhatikan protokol kesehatan. Pak Abhan sudah tentu menyiapkan strategi tertentu untuk bisa mencegah jangan sampai kemudian pandemi Pilkada serentak 2020 terwujudlah kekhawatiran banyak orang bakal menjadi klaster baru. Di samping juga pelanggaran pilkada yang lain. Pak Abhan mau di tempat duduk aja atau mau di podium juga? Oke, silakan. Izin. Tampaknya lebih nyaman di podium ya Pak? Iya. Silakan. Nanti slideshow Pak Abhan akan dimunculkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, Pak Imam, dan sahabat saya, kolega saya, Pak Ilham, dan juga Ibu Wigo Gunawan, dan moderator Mbak Fristian Gris, dan seluruh partisipan yang ada di media Zoom meeting ini. Hadirin semua kami hormati, saya langsung aja bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah pandemi COVID di 207 daerah ini memang bukan hal yang ringan. Banyak tantangan. Tapi bukan berarti ketika banyak tantangan tidak bisa kita lakukan. Ya. Tentu sebagai penyelenggara, kami dengan KPU, tentu yang lain juga harus ada rasa optimis ya bahwa kita bisa melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini. Tetapi ada satu syarat utama, ya. Apa adalah tertib dan taat pada protokol kesehatan. Saya kira itu yang menjadi syarat utama bagi penyelenggaraan pilkada dengan pandemi COVID ini, bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Maka kalau melihat judul pada siang hari ini diskusinya adalah ya, menyongsong pilkada serentak 2020, tertib protokol kesehatan atau kami tindak. Ya. Nah, Bawaslu tentu menjadi bagian yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan kalau tidak ada ketaatan terhadap protokol kesehatan COVID ini. Tugas Bawaslu dan protokol kesehatan tentunya dimulai dari diri penyelenggara. Di penyelenggara Bawaslu tentu tugasnya dua fungsi ini. Tadi seperti Mbak Fristian sampaikan, yang kondisi normal aja sudah banyak tugas, apalagi kondisi yang ada pandemi COVID. Jadi tugasnya pengawasan yang sifatnya elektoral dan juga yang non elektoral. Ini kan soal COVID itu non elektoral sebenarnya. Jadi tidak ada pilkada, COVID ini sudah ada itu kan. Gitu. Nah, tugas Bawaslu menjadi bertambah ya. Pengawasannya dua hal, elektoral dan non elektoral. Nah, mudah-mudahan dua-duanya sama-sama penting. Tidak kemudian yang non elektoral diawasi soal protokol, tapi yang elektoralnya tidak terawasi. Gitu kan. Money politik, nanti mobilisasi ASN dan sebagainya tetap menjadi bagian pengawasan kami. Bapak Ibu kami hormati, ada 4 elemen kunci suksesnya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Pertama ada penyelenggara, ya. Kemudian peserta dan masyarakat, dan juga stakeholder yang terlibat. Ya. Maka dalam konteks pelaksanaan di tengah pandemi COVID, keempat ini harus punya komitmen bersama, ya. Komitmen untuk sukseskan pilkada yang standar demokratis, yang luber, jurdil, dan sehat. Jadi tidak hanya luber, jurdil, tapi juga sehat. Nah, empat-empatnya ini harus punya komitmen bersama untuk mematuhi terkait dengan segala regulasi yang ada di dalam pilkada ini, baik di undang-undang maupun di PKPU. Ya, berikutnya adalah upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Kami telah memetakan beberapa potensi pelanggaran protokol kesehatan ini. Ya, kemarin ketika pada awal-awal pada tanggal 4 sampai 6 terkait dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Kemudian penetapan calon dan pengundian nomor urut. Alhamdulillah ketika pada tahapan pengundian nomor urut ya tidak begitu banyak pelanggaran seperti pada waktu pendaftaran tanggal 4 dan 6 ya. Ya karena itu tentu menjadi pembelajaran kami sebagai penyelenggara melakukan berbagai koordinasi stakeholder agar tidak terjadi kembali ulang tanggal 4 sampai tanggal 6 saat pendaftaran pasangan calon. Jadi pendekatan koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, partai politik, dan tentu kami berikan apresiasi juga kepada partai politik yang telah telah berupaya untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan dan menghimbau kepada konstituennya untuk mematuhi protokol kesehatan COVID ini. Kemudian yang berikutnya adalah pada tahapan kampanye. Yang ini sedang berjalan mulai tanggal 26 September kemarin nanti sampai pada tanggal 5 Desember. Jadi ada 71 hari masa kampanye. Dan yang terakhir tentu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Di mana pada hari pemungutan suara ini semua terkonsentrasi di situ. Ya. Masing-masing TPS KPU sudah membatasi maksimal 500 pemilih. Dan mudah-mudahan pemilih nanti bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terakumulasi pada jam tertentu. Ya. Mulai jam 7 sampai jam 13 ini bisa diatur sehingga tidak terjadi potensi penularan COVID di masa pungut hitung.
Potensi-potensi pelanggarannya adalah kerumunan, kemudian kegiatan arak-arakan, atau kegiatan yang tidak patuh pada protokol kesehatan COVID, seperti tidak memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ya, pencegahannya adalah kami melakukan instruksi kepada jajaran kawan-kawan kami di bawah, di provinsi, kabupaten, sampai di tingkat desa, untuk berkoordinasi di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan ini. Nah, berikutnya adalah aspek penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota, penegakan hukum protokol kesehatan COVID ini. Ya, kalau secara umum penanganan pelanggaran tentu menjadi kewajiban Bawaslu ya, terkait penanganan pelanggaran di tahapan pilkada. Ya, terkait dengan soal penanganan pelanggaran protokol kesehatan ini, maka Bawaslu tentu tidak bisa menjadi dengan sendiri, ya, tapi tanpa koordinasi dengan instansi lain. Jadi perlu kerja koordinasi bersama antar lembaga, kepolisian, KPU itu sendiri, tentu Satpol PP, TNI Polri, dan Satgas, untuk bisa melakukan upaya pencegahan dan penindakan manakala pencegahan sudah dilakukan tetapi masih muncul adanya pelanggaran. Bapak Ibu yang saya hormati, analisis kami penerapan hukum di dalam soal pelanggaran pilkada ini tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Imam. Ya. Jadi ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pelanggaran yang sifatnya administratif. Ya. Dalam penanganan pelanggaran administratif tentunya didahului dengan pendekatan-pendekatan pencegahan, ya, agar tidak terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, maka tindakan administratif yang bisa kami lakukan adalah pertama melakukan peringatan, memberikan peringatan. Ya. Kalau peringatan kemudian tidak dihiraukan atau diabaikan oleh peserta, maka adalah tindakannya berupa menghentikan kegiatan itu atau membubarkan. Ya. Setelah itu adalah masih ada juga sanksi administratif yang diatur di PKPU. Kami merekomendasikan pada KPU untuk dikurangi masa waktu kampanye. Ya. Jadi kalau sudah diingatkan, diperingatkan, tetap membandel juga, kemudian kita bubarkan, ya. Ada tambahan sanksi administratif adalah dikurangi masa atau jatah waktu kampanye 3 hari, itu sesuai dengan PKPU. Ya, di samping itu adalah ketentuan undang-undang pidana lainnya bisa diterapkan. Ya. Jadi di samping administratif ada bisa ketentuan pelanggaran pidana lainnya, yaitu di Undang-Undang Hukum Pidana KUHP seperti di pasal 212, 2118, ya. Kemudian di Undang-Undang 4 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian di Undang-Undang 6 tahun 2016 tentang kekarantinaan, ya, kesehatan, ya. Dan ini bisa kena kepada semua pihak, tidak hanya pasangan calon dan tim kampanye. Satu contoh kemarin ketika pemberitaan di Tegal, ya, ada salah satu pejabat yang menggelar hajatan, ya, kemudian mengundang banyak peserta. Akhirnya ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan proses pidana dengan penerapan pasal 4 atau Undang-Undang 4 atau Undang-Undang 6 tahun 2018. Itu adalah satu contoh penegakan terhadap aturan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Bapak yang hormati, kami tentu menyambut baik atas inisiasi dari langkah progresif dari Kapolri, ya, terutama dengan mengeluarkan telegram, ya, tanggal 14 September 2020. Yang di dalam telegram ini jelas menyebutkan upaya-upaya pencegahan dilakukan oleh penyelenggara. Tetapi manakala upaya pencegahan tidak berhasil, ada kerumunan, maka Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan ketentuan seperti tadi di Undang-Undang 4 dan Undang-Undang Karantina dan sebagainya. Itu sebagai tindakan tegas di dalam proses penegakan aturan protokol kesehatan ini. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam juga, soal maklumat Kapolri. Saya kira maklumat ini menjadi pijakan semua pihak, ya, peserta, masyarakat, dan tentu aparat hukum itu sendiri untuk bisa tegas di dalam pelaksanaan penegakan aturan hukum ini. Nah, di pasal 212 misalnya, ini unsurnya barang siapa, artinya semua orang. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut
kewajiban undang-undang atau tata pemerintahan pejabat memberi pertolongan kepadanya. Atau di pasal 218, khususnya juga barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. Jadi saya kira sudah jelas ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Yang telah dilakukan Bawaslu tentu pertama adalah menyusun strategi, menyusun instruksi kepada jajaran di daerah, kemudian juga melakukan pencegahan, dan yang ketiga adalah menginisiasi kelompok kerja terkait dengan Pogja, terkait dengan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Jadi kami telah membentuk Pogja penanganan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan COVID ini, yang beranggotakan KPU, DKPP, kemudian TNI Polri, bahkan Satgas COVID, ya untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan, dan juga tentu kalau ada pelanggaran tentu dengan penindakan. Bapak Ibu yang hormati, yang berikutnya adalah ini mekanisme terkait dengan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID. Tadi sudah kami sebutkan di atas, pertama memberikan peringatan tertulis, kemudian koordinasi dengan Pogja, kemudian juga penanganan pelanggarannya bersifat administratif, memberikan sanksi dan juga tindakan tegas pembubaran dan sebagainya. Yang terakhir adalah kami perlu sampaikan bahwa kita perlu kerja bersama di dalam pelaksanaan pilkada ini, karena tanpa adanya koordinasi dan kerja bersama tentu menjadi berat persoalan di dalam pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2020 ini. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu pada pilkada serentak tahun 2020 di masa tatanan baru tetap mengutamakan tugas pencegahan, pengawasan dan penindakan, serta sengketa terhadap pengawasan, teknis pelaksanaan pemilihan, electoral justice, dan juga harus memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Bahwa penindakan atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu, namun berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, sehingga perlu koordinasi antar stakeholder dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran protokol kesehatan, dan juga perlu tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan ini. Terkait penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19 menjadi tugas kita bersama dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi alasan mengendorkan spirit pengawasan pilkada, tetapi pedoman pencegahan penyebaran COVID-19 tetap harus dipatuhi semua pihak. Dan terakhir adalah sehingga penyelenggara dan pemangku kepentingan peserta dan masyarakat dalam pilkada harus berpijak dan bekerja dari pemahaman sama bahwa pilkada Desember 2020 adalah pilkada dalam situasi tak normal atau normal dalam bentuk baru, new normal, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilihan dan menjaga kualitas dan legitimasi pilkada. Jadi pilkada tetap harus luber dan jurdil tanpa mengurangi kualitas dari pilkada itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abhan. Tentu pandemi COVID-19 tidak akan mengendurkan spirit pengawasan. Semoga setidaknya teman-teman mahasiswa, saya yakin betul suka main gadget, ada punya media sosial, setidaknya di tahapan pendaftaran kemarin beberapa video yang viral, terjadi kerumunan tidak akan terulang kembali. Tadi sudah disampaikan beberapa aturan yang tegas dan penindakan yang tegas yang sudah dilakukan, semoga bisa menimbulkan efek jera dan di tahapan kampanye berikutnya nggak akan terjadi lagi. Nah berikutnya Mas Ilham akan menyampaikan kepada kami semua, saya menyitir istilah atau kata yang dipilih oleh Pak Ilham, Irjen Ilham Irjen Imam tadi, kok Irjen Ilham ya, jadi dapat 3 bintang langsung. Irjen Imam tadi tidak hanya sosialisasi tapi internalisasi protokol kesehatan, ternyata itu jauh lebih dalam lagi, artinya sudah berkaitan dengan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk bisa mematuhi itu. Termasuk juga peraturan KPU yang kalau kita baca secara lengkap ya Mas Imam, saya izin untuk membacakan yang mau disampaikan sama Mas Imam.
Judulnya panjang sekali, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019. Ini dibuat dalam kondisi yang sangat khusus, tentu ada beberapa hal yang sangat khusus yang perlu untuk kita ketahui bersama. Mas Ilham, silakan mau duduk atau di podium juga? Podium juga aja biar seragam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber yang sehat-sehat, alhamdulillah, dan adik-adik sekalian dari beberapa kampus yang ikut hadir dalam acara webinar ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa KPU sampai saat ini tetap berkomitmen untuk menjalankan pilkada, tapi tentu saja dengan protokol pencegahan COVID yang ketat. Nah, seperti tadi kata Pak Imam, internalisasi juga kami lakukan, surat edaran, surat dinas, dan beberapa upaya-upaya lain kami upayakan agar seluruh satker kami di daerah, di provinsi, kabupaten, kota maupun badan ad hoc untuk betul-betul menjalankan protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, kemudian juga menggunakan face shield di sebagian tempat, dan juga menggunakan sarung tangan sekali pakai. Nah, jadi ini adalah salah satu persyarat yang kami syaratkan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah untuk melanjutkan pilkada yang sempat ditunda pada bulan Maret lalu. Jadi pada bulan Maret lalu kami melakukan penundaan pilkada karena memang saat itu kita baru mendapatkan ya wabah tersebut, sehingga pengelolaannya ketika itu kami juga agak gagap dengan pengelolaan COVID ketika itu. Akhirnya kami kemudian menunda dengan persetujuan DPR dan pemerintah. Nah, adik-adik sekalian, bahwa saat ini kami sudah berkomitmen untuk melanjutkan pilkada, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di PowerPoint saya, di situ kita sudah mulai mengaktifkan kembali PPK dan PPS, ya. Jadi seluruh badan itu kami aktifkan kembali untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang saat itu sudah menunggu. Pekerjaan yang paling paling dekat ketika setelah kita mengaktifkan kembali badan ad hoc adalah melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan, ya, dan juga melakukan rekrutmen PPDP, petugas kami yang melakukan pencocokan dan penelitian untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat, ya. Nah, dua tahapan tersebut sudah sangat dekat sekali ketika kami kemudian memutuskan bersama pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pilkada. Makanya oleh karenanya kami meminta ketika itu agar ada tambahan anggaran untuk pengadaan APD. Karena kami sekali lagi tidak ingin beresiko petugas kami terpapar COVID, sehingga kemudian kami setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah langsung melakukan pengadaan terhadap alat pelindung diri, ya, bagi petugas kami. Dan alhamdulillah petugas kami ketika menjalankan proses tersebut dengan menggunakan APD yang lengkap, belum ada laporan kepada kami bahwa mereka terkena paparan COVID. Dan juga ketika melakukan coklit, ya, petugas kami PPDP untuk mendapatkan DPT yang akurat. Nah, kedisiplinan ini menjadi penting, ya, dalam menjalankan pilkada di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penyuluhan dan juga BIMTEK kepada satker-satker kami, terutama pada beberapa tahapan-tahapan yang krusial. Nah, saat ini kita sedang menghadapi tahapan pilkada. Tahapan pilkada yang krusial salah satunya adalah kampanye, ya. Nah, kampanye kemarin dalam PKPU 6 tahun 2020 yang direvisi pada PKPU 10 tahun 2020 memang masih ada beberapa bentuk kampanye yang diperbolehkan yang memang sangat rawan adanya potensi paparan COVID-19. Misalnya saja konser ketika itu masih ada. Kemudian juga bazar,
kemudian juga peringatan-peringatan hari ulang tahun partai yang dihubungkan dengan kampanye pilkada, dan beberapa aktivitas-aktivitas lain yang berpotensi untuk kemudian terjadinya paparan COVID-19. Nah, setelah itu kita menerima masukan-masukan ya dari masyarakat, dari pemerintah, dari Bawaslu ya. Nah, ini memang di undang-undang kita, Undang-Undang 10 tahun 2016, dan ini digunakan ketika Pilkada 2015, 2017, dan 2018, ini masih memperbolehkan. Sehingga kami ketika itu setelah melakukan RDP dengan Komisi 2, segera bertemu dengan Bawaslu, juga beberapa perwakilan Komisi 2, dan juga dengan Kumham ya, untuk kemudian memastikan agar bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi menularkan ke COVID-19 ini dihapus. Ya, nah kemudian kami bekerja secara maraton, akhirnya kita bisa melahirkan PKPU 13 tahun 2020 yang merupakan revisi dari PKPU 6. Salah satunya adalah, lanjut ke slide ketiga, salah satunya adalah kita merubah metode kampanye. Ya, lanjut Mas. Metode kampanye yang tadinya ada rapat umum ya, ada kegiatan kebudayaan, ada kegiatan olahraga, kemudian juga perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan sebagainya. Nah, ini akhirnya kemudian kita hapus ya dengan kampanye melalui media sosial dan kampanye melalui media daring. Jadi nanti kampanye ini bisa via Zoom, kampanyenya bisa via medsos ya, untuk kemudian kita menghindari pertemuan-pertemuan yang besar, jumlahnya besar, yang membawa konstituen atau pendukung pasangan calon yang tentu saja berpotensi untuk menularkan COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi kami masih memperbolehkan ya pertemuan tatap muka yang dibatasi jumlahnya hanya 50 orang. 50 orang ini nanti termasuk tim kampanye dan calon itu sendiri. Dan harus dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang yang kemudian jumlah kapasitasnya 2 kali dari jumlah orang yang datang. Tentu dengan protokol pencegahan COVID yang ketat. Harus pakai masker, ada tempat-tempat cuci tangan, dan juga ada physical distancing. Ya, kenapa demikian? Kenapa masih diperbolehkan? Karena memang tidak semua daerah-daerah yang punya akses untuk kemudian melakukan pilkada via media sosial maupun via media daring. Sehingga kami masih memperbolehkan, tapi tadi seperti kata Pak Abhan, tentu harus betul-betul dengan menggunakan atau kemudian menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Lanjut. Larangan dan sanksi atas pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 seperti yang diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, ya, itu bisa kemudian pelanggaran protokol COVID-19-nya di pasal 88A ada peringatan tertulis. Tadi Pak Abah juga sudah menyampaikan, ya. Kemudian bisa kita melaporkan atau menyampaikan kepada kepolisian, ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat, untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tetap melanggar larangan. Nah, jadi ini salah satu hal yang kemudian, hal yang tidak kita atur pada PKPU sebelumnya, tetapi saat ini kita atur sehingga pihak kepolisian bisa berperan aktif dalam melakukan entah itu pencegahan, ya, dan juga melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Membawa iring-iringan dan massa pendukung saat pengundian nomor urut. Nah, alhamdulillah PKPU ini diselesaikan sebelum ada pengundian nomor urut. Sehingga pengundian nomor urut alhamdulillah berjalan dengan lancar dan relatif tidak ada pelanggaran. Lanjut. Bagaimana dengan larangan melakukan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum, bazar, olahraga, dan sebagainya? Ini juga diatur sanksinya dalam pasal 88C, peringatan tertulis. Ya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf A dalam 1 jam
sejak diberlakukan peringatan tertulis. Jadi tentu saja ini harus ada koordinasi yang yang cukup kuat antara KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai penyelenggara, untuk kemudian memastikan ya bagaimana bentuk pelanggarannya, bagaimana bentuk sanksinya, dan juga nanti bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemudian juga ada pasal khusus tentang melarangan mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui dan lansia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Ya, ini juga bisa peringatan tertulis. Atau kedua, peserta kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung. Jadi bisa kita hentikan, kita minta kepada para lansia dan orang tua dan anak-anak itu untuk tidak mengikuti kampanye lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah bentuk komitmen kami dari penyelenggara agar kemudian pilkada di masa pandemik ini bisa berjalan dengan baik. Tentu juga ada beberapa rencana-rencana yang sudah kami siapkan. Salah satunya adalah penyiapan e-rekapitulasi. Jadi selama ini rekapitulasi itu masih kemudian secara manual di tingkat kecamatan dan itu berpotensi mengumpulkan massa. Apalagi kalau kemudian ada salah satu pasangan calon yang tidak puas dengan hasil, ya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ya, atau brutal atau apapun namanya. Nah, itu memunculkan pendukung yang ramai. Nah, mungkin nanti di sini kita bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, tetapi dengan e-rekap, ya, rekapitulasi di kecamatan ini nanti bisa ditiadakan bahkan, ya, bisa langsung datanya ke kabupaten. Tetapi memang ada kendala terkait secara hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang masih mengatur hal tersebut. Nah, kemudian juga kami nanti akan menerapkan protokol pencegahan COVID yang sangat ketat, ya. Kami sudah melakukan simulasi di 3 tempat, di kantor KPU, kemudian di di Indramayu, dan terakhir di Tangerang Selatan. Kami akan memastikan metodenya harus kemudian benar-benar mengacu kepada protokol pencegahan COVID. Misalnya saja nanti formulir kehadiran itu nanti akan dibagi jam per jam, sehingga nanti orang yang datang tidak pada jam yang sama. Ya, misalnya saja dari A sampai dan BB itu bisa nanti diikuti pada jam 7:30 sampai jam 9 misalnya saja. Kemudian juga dalam melakukan antrian itu harus ada jarak 1 meter paling sedikit. Kemudian juga nanti di tempat TPS itu ada portable untuk cuci tangan. Kemudian juga petugas kami dilengkapi dengan APD. Kemudian nanti ada termogan untuk mengecek satu persatu setiap pemilih. Kalau ada yang pemilih yang suhunya mencapai 37,3 derajat Celcius, maka kita siapkan bilik khusus. Kita tidak akan gabungkan dengan pemilih lain. Nah, jadi nanti kita kasih sarung tangan para pemilihnya, nanti mereka memilih, kemudian kita semprot disinfektan secara berkala di TPS tersebut, ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah mereka mencoblos, memasukkan ke dalam kotak suara, kemudian mereka membuka sarung tangannya, baru kemudian diteteskan dengan tinta. Nah, kemudian keluar, itu masih ada lagi portable cuci tangan. Nah, jadi kalau kita mengikuti protokol pencegahan COVID, insya Allah pelaksanaan pilkada ini bisa kita jalankan dengan baik dan juga dengan selamat. Ya, jadi tentu saja KPU terus akan melakukan sosialisasi terhadap ini, dan kami juga akan menerapkan beberapa hal. Salah satunya mungkin ada himbauan dari pemerintah agar pemilih yang berusia 45 tahun ke atas jangan keluar rumah misalnya saja. Nah, ini juga harus ada terobosan hukum untuk bisa diberlakukan kotak suara keliling misalnya saja. Atau bisa kemudian melakukan pengiriman surat suara. Nah, ini sudah diberlakukan ketika pemilu tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang 7 pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017. Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang kotak suara keliling dan surat suara via pos. Tetapi tentu belum diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sama seperti Pak Abhan bahwa tanggung jawab kita bersama untuk kemudian memastikan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini bisa berjalan dengan sehat dan selamat, tentu tidak hanya dibebankan pada pundak penyelenggara, tetapi seluruh kita, ya, masyarakat, pemilih, partai politik, tim kampanye, kepolisian, TNI, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan pilkada ini sehat dan selamat. Mari sama-sama kita melaksanakan dengan baik, menerapkan dengan baik protokol pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan beberapa protokol-protokol lainnya yang memang tidak bisa tidak harus kita lakukan agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Berikutnya saya mohon kesediaan dari Bu WK Gunawan PhD untuk menyampaikan beberapa hal yang patut kita ketahui bersama, termasuk juga nanti dalam tahapan pilkada sudah disiapkan. Bu WK sudah nyiapin slide? Oke. Tampaknya pilihannya sudah jelas di podium. Tadi saya baru mau nawarin mau duduk atau tetap di podium. Silakan Bu WK. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Pak Argo, Pak Imam, Pak Abhan, Pak Ilham, dan Mbak Fritian, terima kasih banyak. Dan juga Bapak Ibu dan adik-adik peserta, maaf, nggak kedengaran suara saya. Oh, ya, mungkin karena saya pendek jadi jadi ini mikrofonnya. Ya, baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya yang terhormat Pak Argo, Pak Imam, Pak Abhan, Pak Imam, Ilham, dan Mbak Fritian. Terima kasih banyak pada hadirin Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Baik, kali ini saya akan memberikan tentang urgensi tertib protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada serentak 2020. Jadi saya lebih melihat dari perspektif kesehatan. Baik, outline dalam paparan saya kali ini adalah tentang situasi pandemi COVID-19 saat ini, kemudian mengenal sekilas COVID-19, kemudian mengapa urgent untuk tertib protokol kesehatan dalam Pilkada serentak 2020. Nah, next silakan slide-nya kalau ada. Jadi yang slide ketiga silakan. Kalau kita lihat dari data COVID-19 29 September 2020 pukul 12 itu kita lihat bahwa yang terkonfirmasi itu 282.724 dan yang sembuh 210.437. Ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tingkat kesembuhan telah meningkat. Dan ini berarti kita harus mengapresiasi sistem kesehatan di Indonesia yang juga telah memungkinkan hal ini. Ya. Jadi setiap kita melihat data selalu holistik, tidak boleh melihat dari satu sisi. Ini next slide, kita bisa lihat next slide ya. Kita bisa lihat angka tertinggi memang masih DKI Jakarta, ya. Tetapi kita juga lihat bahwa Indonesia berhasil memberi tes lebih dari 35.000 orang per hari, dan itu sesuatu yang perlu kita apresiasi. Nah, kenapa perlu urgent mematuhi protokol kesehatan ini? Ini adalah bahaya COVID-19. Next slide. Dalam virus COVID-19 itu sangat infeksius, ya. Angka reproduksinya, jadi dia mampu membiakkan diri itu 2-4 kali lipat, ya, dibanding virus biasa yang kita kenal. Kemudian dia punya masa laten yang kurang dari masa inkubasi. Kemudian vaksin masih dalam proses pengembangan, dan obat atau antivirus masih banyak yang dalam tahapan uji klinis, ya. Nah, ini sempat disinggung juga oleh Pak Ilham maupun Pak Abhan, ya. Jadi host yang rentan atau orang-orang yang rentan terinfeksi adalah kelompok usia dengan rentang berbeda antar negara, ya.
penderita penyakit kronis seperti hipertensi, ya itu sampai 15-30%. Kemudian orang-orang yang berpenyakit jantung, ya 2,5% sampai 15%. Orang-orang perokok juga faktor resiko, ya rentan terhadap terinfeksi. Kemudian penyakit diabetes dan penyakit pernafasan serta lainnya. Nah, kemudian lingkungan yang kondusif yang menyebabkan virus mudah tumbuh, ya, mudah tetap hidup. Misalnya lingkungan yang visible menyimpan droplet, ya. Jadi droplet di udara ini kalau seseorang bersin atau batuk ada droplet tuh. Jadi ada lingkungan yang visible untuk virus untuk tetap bertahan beberapa saat. Kemudian kalau kita lihat adalah mobilitas penduduk yang meningkat. Itu sebabnya kita diminta untuk jangan terlalu banyak keluar rumah, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, terutama perkotaan. Ya. Jadi kita lihat kenapa mungkin di daerah angka yang positif itu rendah, mungkin juga populasi dan tingkat kepadatannya juga rendah. Next slide. Nah ini adalah tanda dan gejala. Ya, kalau kita mengenal, sebenarnya kita mengenal ada MERS dan SARS yang dulu itu sebenarnya sama-sama genusnya atau familinya adalah memang corona. Nah, sementara COVID-19 itu kita kenal juga dengan SARS-CoV-2, ya, adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease simptom, ya. Nah, ini adalah data, ya. Ada data itu di ujung slide saya, di bawah itu ada data, saya dapatkan dari sana, dari jurnal, bahwa 80% pada umumnya adalah gejala ringan dan sedang pada COVID-19. Itu artinya 80% seyogyanya memang tidak memerlukan rawatan rumah sakit. Ya. Kemudian baru 20% itu berat, membutuhkan perawatan rumah sakit atau sampai meninggal. Nah ini yang perlu kita waspadai, ya. 20% tidak sekedar angka, maka karena ini manusia, maka kita harus memberi kepedulian pada ini. Nah kasus dan kematian meningkat pada orang yang dengan kondisi penyerta, jadi komorbid, orang yang tadi sudah kena penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit pneumonia awal, ya. Itu rentan, ya, untuk semakin berat, ya. Tingkat fatality rate-nya itu semakin tinggi, ya. Kanker, ya, kemudian usia 60 tahun ke atas, ya, itu adalah orang-orang yang rentan kalau terinfeksi menjadi lebih berat. Nah ini yang juga perlu diwaspadai, kenapa urgent untuk senantiasa membawa hand sanitizer, menyemprot hand sanitizer semprot, ya. Itu adalah lamanya coronavirus bertahan pada benda. Jadi Anda bisa melihat di sana pada plastik itu bisa bertahan 5 hari, kemudian pada kertas bisa 4-5 hari, kemudian pada aluminium bisa bertahan 2-8 jam. Kemudian dari sarung tangan nih, surgical gloves, itu bisa 8 jam. Kemudian kalau Anda distill nih di baja, ya, kalau kita cuci tangan tuh di sinknya, itu kita bisa 48 jam atau 2 hari. Kemudian pada kayu, permukaan kayu itu bisa 4 hari, dan pada gelas itu bisa 4 hari. Ini yang kita sarankan, kita minta supaya kalian senantiasa mencuci tangan lebih kerap atau menggunakan hand sanitizer, ya. Next slide. Nah ini gambaran umum penegakan diagnosis dengan pemeriksaan PCR, ya, swab hidung dan tenggorok. Kemudian pencegahan penularan adalah dengan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Imam, itu pentingnya sosialisasi seperti sekarang dan pentingnya internalisasi. Jadi ketika internalisasi tumbuh, maka partisipasi masyarakat dengan sendirinya akan tumbuh. Itu penting ini, ya. Maka saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, kebetulan saya juga pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi saya sangat peduli pada acara-acara semacam ini.
Kemudian pengobatan dan tata laksana klinis adalah pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatif atau suportif. Ya. Apa itu maksudnya terapi simptomatis? Terapi simptomatis itu misalnya kalau demam ya diberi penurun panas. Kalau sakit, nyeri, maka diberi anti nyeri. Ya. Itu maksudnya terapi simptomatis. Nah, dan kebanyakan COVID-19 itu adalah terapi simptomatis. Dan terapi suportif. Apa yang dimaksud terapi suportif? Terapi suportif itu maksudnya memberikan vitamin, suplemen. Itu adalah terapi suportif, ya. Jadi terapi. Kemudian, nah ini vaksin masih dalam tahap pengembangan, ya. Oke, tapi perlu Anda ingat bahwa demam berdarah denggi kita sudah lebih dari 20 tahun mengembangkan vaksinnya. Sampai sekarang vaksin demam berdarah denggi belum wujud. SARS dan MERS sudah lebih dulu, sejak tahun 2008, sampai sekarang juga belum wujud. Maka saya harap tadi, kembali lagi kita perlu mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini next slide, silakan. Protokol kesehatan wajib, ya ini hukumnya wajib, karena itu saya tadi setuju disampaikan tentang ada larangan, ada sanksi, perlu ada sanksi. Protokol kesehatan wajib dipatuhi selama pandemi, tidak terkecuali masa pilkada ini. Ya, jadi cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, ya. Gunakan hand sanitizer, kemudian gunakan masker, jangan lupa masker, ya. Masker betul-betul ini alat APD, jadi kalau kita alat pelindung diri atau safety, ya. Kemudian konsumsi gizi yang seimbang. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS. PHBS itu perilaku hidup dan perilaku hidup sehat. Jadi kalian tetap berolahraga, ya penting itu tetap berolahraga, berjemur, ya untuk merangsang provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh Anda. Perlu berjemur. Kemudian mengelola stres dan kelola penyakit penyerta atau komorbid. Jadi jangan sampai stres, ya. Di masa pandemi memang kita semua mengalami hal-hal yang berubah, ada ketakutan, ada kesedihan, ada kepanikan, tapi usahakan senantiasa bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih seperti ini. Rasa syukur itu yang dapat membuat meredam stres kita. Saya harap kita seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah protokol kesehatan harus dipatuhi karena COVID-19 amat mudah menular. Kemudian COVID-19 bisa bertahan hidup di permukaan benda beberapa jam, karena itu penting Anda tetap cuci tangan dengan kerap dan menggunakan hand sanitizer dengan kerap. Kemudian COVID-19 menyerang vulnerable people, itu tadi disampaikan bahwa untuk lansia, ibu yang sedang hamil itu rentan, ya. Kemudian balita diharapkan tidak ikut kampanye, ya, tidak diharapkan pertemuan-pertemuan tatap muka. Next slide. Ya, baik, saya kira itu saja. Nanti mungkin kita dapat berdiskusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Weka. Nah, setidaknya sudah diwakili oleh Irjen Ilham buat tepuk tangan. Jadi kita masih dalam masa transisi lah, ya. Biasa seminar selalu warnai dengan tepuk tangan. Sekarang setidaknya saya lihat di Zoom, saya lihat bisa ada yang sambil ngerjain yang lain. Mungkin ini juga sering dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang sekarang kuliah online. Oke, sudah dipaparkan, ada 4 narasumber yang sudah menyampaikan paparannya. Saya buka sesi tanya jawab, sudah disiapkan melalui Zoom sih, biasanya bisa raise hand dan bisa diberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung. Biasanya mahasiswa itu terkenal kritis, jadi monggo ditanyakan, kita bisa kritis hari ini supaya sama-sama kita jaga pesta demokrasi kita tidak jadi tempat atau momen untuk penyebaran COVID-19 semakin luas. Jadi ada, saya baca Asraf dari UNU, Kalimantan Timur, jauh sekali ya Kalimantan Timur. Sudah siap? Silakan di-unmute. Silakan Mas Ashraf. Sudah di-unmute?
Halo. Nah, di-mute lagi tuh. Nah, sekarang sudah di-unmute. Tampaknya sudah ngobrol, sudah menyampaikan pertanyaannya tapi belum terdengar. Bisa dicoba dengan penanya lain atau masih mau coba Mas Ashraf? Nah, lagi diusahakan. Kita juga harus menyesuaikan dengan aplikasi, gangguan teknis, internet yang down itu tentu mungkin akan jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, sekarang kayaknya udah batuk-batuk. Sudah terdengar batuk-batuknya, tinggal pertanyaannya aja. Mas Ashraf, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Waalaikumsalam. Rizal Bilfaki dari UNU Kaltim, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Prodi Hubungan Internasional. Jadi dari yang saya tangkap tadi itu sebelumnya ada membahas tentang vaksin itu dalam kondisi pengembangan gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya untuk COVID-19 ini apakah vaksinnya itu bisa dibilang tidak ada sampai sekarang dengan kalimat masih dikembangkan itu? Berarti ini pertanyaan buat Bu Eka ya? Ashraf ya? Ya, soalnya biasanya orang berpikir kalau masih dikembangkan berarti nggak ada dong gitu. Oh, ini Ashraf kurang baca banyak artikel nih, kan udah disampaikan ya. Mungkin setelah ini bisa googling sambil buka aplikasi Zoom. Thank you, tapi nanti akan dijawab oleh Bu Weka. Mau kita tampung dulu, ada penanya berikutnya? Berikutnya siapa yang sudah raise hand atau sudah menyampaikan pertanyaan lewat fitur chat biasanya, atau Q&A kalau memang aplikasi Zoom yang mendukung. Nah, yang berikutnya nih pakai baju ini jas alma mater. Tapi saya sendiri nggak bisa baca. Namanya siapa? Diperkenalkan. Baik, Kak Fristian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Universitas Said Jakarta. Silakan pertanyaannya. Terdengar ya suara saya ya? Kedengaran. Iya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Irjen Bapak Imam Sugianto, kemudian Bapak Apnan selaku Ketua Baswaslu RI, kemudian Bapak Ilham Saputra selaku Ketua KPU Republik Indonesia, dan juga Ibu WKA Gunawan selaku akademi. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Ilham Saputra selaku PLH Ketua KPU Republik Indonesia. Berbicara mengenai tema yang diusung, menyongsong Pilkada Serentak 2020, tertib protokol kesehatan atau kami tindak. Ini adalah tema yang sangat menarik menurut saya. Kemudian dengan situasi dan keadaan seperti ini, saya rasa diperlukan adanya inovasi pemilihan umum secara elektronik, sehingga pemilih tidak harus datang atau berkumpul di TPS. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dalam hal ini, Pilkada saat pandemi COVID-19, e-voting bisakah menjadi solusi? Dan kemudian bagaimana menanggapi desakan masyarakat yang mendukung Pilkada tahun 2020 ini untuk ditunda? Demikian, Kak. Oke, terima kasih Yoga. Berikutnya ada penanya lain? Kita tampung dulu 3 penanya. Di unmute. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Yoga dari Universitas Syahid sudah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya juga sudah siap. Silakan Mas memperkenalkan diri. Sudah di unmute. Iya, baik. Kedengaran suaranya? Terdengar dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang terkait penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 seperti itu. Pertanyaan ini saya tujukan kepada penyelenggara pemilihan. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa penyelenggaraan pemilu
atau pilkada tanggal 9 Desember 2020 ini menuai kontroversi dari berbagai pihak seperti itu. Salah satunya atau seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menunda pilkada tanggal 9 Desember 2020 ini karena pertimbangan terkait COVID-19 ini yang semakin meningkat di Indonesia seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, hal urgensi apa yang menyebabkan penyelenggaraan pilkada 9 Desember ini harus dilakukan pada tanggal 9 Desember itu dan tidak tidak bisa ditunda lagi seperti itu. Mungkin itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini teman-teman mahasiswa harus baca Google, berita di Google banyak-banyak karena pertanyaan disampaikan tampaknya memang sudah terjawab. Mas Ilham kan penyelenggara ya, jadi siap-siap aja kalau disuruh oleh pembuat undang-undang. Tapi nggak apa-apa. Bu WK dulu, tadi ada pertanyaan soal dari Mas siapa namanya? Mas Ashraf, soal vaksin. Ya. Mungkin bisa update kepada kami semua. Bu WK dulu, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ashraf yang tadi sudah bertanya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan. Ya, jadi memang saat sekarang vaksin sedang dalam pengembangan dan untuk yang di Bandung itu kita mengikuti dari Sinovac itu pengujian yang tahap ketiga. Jadi memang kita masih bukan tidak ada ya, masih dalam pengembangan. Ya, belum wujud yang bisa aman untuk manusia, tetapi kita sudah ada tahap ketiga dan saya rasa itu Ashraf. Jadi Anda bisa terus kalau ingin membaca memang bisa membaca dari laporan dari WHO ya. Biasanya mereka ada siaran langsung melalui Facebook gitu ya. Itu boleh Ashraf ikuti. Termasuk Kementerian Luar Negeri dan Mas Erick Thohir ya Mas Menteri sudah menyampaikan kita sudah membuka kerjasama dengan sejumlah negara. Jadi kalau di sana sudah bisa siap edar, Indonesia dapatlah jatahnya. Jadi semoga sesuai seperti yang dikatakan nanti Desember diupayakan sudah ada vaksin. Betul. Jadi itu kan ada Uni Emirat Arab dan sebagainya. Betul diprioritaskan. Oke, terima kasih Bu WK. Berikutnya ke Mas Ilham. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Yoga ya. Diperlukan inovasi secara elektronik. Nah, sebetulnya memang KPU sudah berupaya untuk kemudian nanti Pilkada 2020 kita bisa melakukan e-rekap atau melaksanakan e-rekap. Nah, e-rekap ini seperti saya sampaikan tadi bisa kemudian mengurangi kumpulan gitu ya, kumpulan rekapitulasi tingkat kecamatan jika nanti ada pasangan calon membawa massa dan sebagainya. Tapi memang secara aturan perlu dibuat rumusan hukum, entah itu Perpu atau apapun namanya, karena di Undang-Undang 10 2016 tidak diatur. Nah, terus pertanyaannya bagaimana menanggapi pilkada ditunda? Saya kira dalam dinamika negara demokrasi ini suatu hal yang wajar dan biasa saja. Tetapi tentu saja kita tidak menutup mata terhadap usulan-usulan yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara. Nah, yang perlu saya sampaikan, penundaan pilkada ini menurut Undang-Undang 6 tahun 2020 adalah kesepakatan atau kemudian merupakan harus dibicarakan di 3 lembaga terlebih dahulu. KPU sebagai penyelenggara, pemerintah, dan juga DPR. Nah, saat ini ketiga lembaga ini di rapat dengar pendapat terakhir masih sepakat untuk melanjutkan pilkada. Nah, KPU tentu saja pertama KPU tidak punya kewenangan untuk kemudian membaca tentang kondisi Covid di negara kita ini. Ya, tentu ada lembaga lain, ada yang namanya Satgas, BNPB, pemerintah yang kemudian punya kewenangan untuk kemudian menyatakan bahwa kita bisa menyelenggarakan pilkada atau tidak. KPU sampai saat ini sudah tetap akan menyelenggarakan pilkada sesuai tahapan. Kenapa demikian? Karena pertama adalah KPU sudah mengeluarkan effort yang begitu besar, ya, baik itu tenaga, energi ataupun anggaran yang sudah kita gunakan luar biasa banyak, ya. Nah, kalau soal penundaan, KPU sudah pernah menunda seperti saya sampaikan tadi. Pada bulan Maret KPU sudah menunda. Walaupun ketika itu Undang-Undang 10 juga tidak memberikan
atau menulis atau kemudian mengamanatkan siapa sebetulnya yang bisa menunda. Tetapi karena KPU disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada ini menjadi tanggung jawab KPU, maka KPU kemudian kemarin mengusulkan untuk ditunda pada bulan Maret. Tetapi pada saat ini kita sudah menyelenggarakan beberapa tahapan yang krusial dan kita mampu melewatinya dengan relatif baik ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian KPU juga bersama Bawaslu dan juga pemerintah dan DPR sudah mengeluarkan PKPU nomor 13 yang menurut saya cukup ampuh untuk agar seluruh peserta kampanye, masyarakat dan juga kita semua untuk memenuhi atau mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Ya. Kemudian tadi juga saya menjawab pertanyaan dari Ardian. Ya, Ardian. Kenapa pilkada nggak ditunda? Nah, ini sekaligus menjawab ya. Jadi sudah di beberapa negara sebetulnya bahkan Amerika Serikat yang jumlah paparannya begitu luar biasa juga seperti kita, mereka tetap akan melaksanakan pemilu nasional bahkan di bulan November yang akan datang. Nah, jadi selama menurut kami, karena kami sudah melakukan beberapa tahapan yang kita ikuti protokol penerapan pencegahan COVID-19 ini dengan ketat, alhamdulillah belum ada laporan kemudian terkait dengan terkenanya aparat kami atau kami sebagai penyelenggara karena melakukan tugas door to door untuk kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ada memang petugas-petugas kami yang terkena, tapi banyak sekali faktor, tidak karena persoalan karena pilkada saja. Pertemuan-pertemuan gitu ya dengan orang lain, nongkrong, atau kemudian juga dari istri yang bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sekali lagi dengan upaya kita, ikhtiar kita bersama untuk menerapkan protokol COVID yang ketat, maka insya Allah kita akan bisa menyelenggarakan pilkada ini dengan baik dan selamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham. Berikutnya saya mau menyampaikan pertanyaan dari para kolega saya ini dari sejumlah wartawan yang menyimak lewat live streaming di YouTube. Ada pertanyaan dari Fajri Kompas, ini katanya untuk KPU dan Bawaslu. Bagaimana pemantauan terbaru kampanye pilkada di lapangan dan sudah berapa paslon yang melanggar? Pak Abhan bisa jawab. Buka data dulu ya, sebentar ya Fajri ya. Soalnya Fajri udah siap-siap buat nulis berita, Pak Abhan pasti. Oke. Dari Kompas. Jadi perkembangan mulai kampanye tanggal 26 sampai hari ini ada temuan dari jajaran kami terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Ya. Ada di 35 kabupaten kota, di mana masih banyak tim tidak memastikan protokol pencegahan COVID. Jadi misalnya soal jarak peserta, kemudian tidak pakai masker. Ini yang banyak terjadi di ini. Nah, tentu sekali lagi, ini kan kampanye baru 6 hari atau 5 hari ini ya. Masih banyak waktu, masih 71 hari kurang 5, masih lama ya. Maka sekali lagi himbauan kami betul-betul kepada peserta dan masyarakat dan juga partai politik ya, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan ini. Dan juga tentunya ini dibutuhkan koordinasi terus ya antara Bawaslu dan kepolisian untuk nantinya dan Satgas juga COVID untuk tegas di dalam penerapan aturan ini, aturan protokol COVID agar ada efek jera bagi yang lain ya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Memang kecenderungannya adalah pasangan calon tim kampanye masih melakukan kegiatan yang konvensional. Pertemuan tatap muka itu mungkin itu yang dipandang sebagai bentuk-bentuk yang ideal untuk bisa berkomunikasi langsung dengan publik ya. Istilah sederhananya nggak abdol kalau nggak ketemu langsung gitu ya dengan paslon. Iya, itu yang jadi persoalan ya. Jadi di tengah pandemi COVID kita memang mendorong untuk semuanya dengan daring, tapi ternyata daring dan media sosial itu mungkin di jajaran masyarakat yang di kelas menengah bawah tidak familiar ya, maka masih banyak dilakukan dengan pertemuan-pertemuan yang terbatas tatap muka. Dan ini jumlahnya yang melampaui ketentuan di PKPU. Ya, saya kira ini jadi PR penyelenggara dan juga kepada aparat penegak hukum lainnya untuk bisa mengoptimalkan penegakan aturan ini. Kami rencana hari Senin besok
kami juga akan mengundang rapat koordinasi di Pokja, penanganan pelanggaran dan pencegahan ini untuk mengevaluasi selama lebih 7 hari itu apa. Kemudian ke depan apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi ini kerja bersama, jangan sampai nanti kekhawatiran ada klaster baru di pilkada ini yang saya kira harus kita cegah bersama-sama. Bahkan sejumlah epidemiolog mengeluarkan hitung-hitungan proyeksi kalau memang kita tidak taat protokol kesehatan, itu sangat mengerikan. Ada pertanyaan berikutnya buat Pak Abhan dari Diva Nusantara TV. Bagaimana nanti bila ada paslon yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, apakah paslon itu masih boleh ikut tahapan pilkada atau didiskualifikasi? Ya. Jadi kalau ketentuan di undang-undang ini kan ketika orang sudah menjadi terpidana yang diancam pidana 5 tahun dan punya kekuatan hukum tetap. Ya, kalau ini masih dalam posisi sebagai tersangka terdakwa, hak politiknya sebagai tetap jalan. Ya. Kecuali nanti kalau divonis ingkrah dan ancaman pidananya memang minimal 5 tahun. Kalau kita lihat di Undang-Undang 84, ancaman pidananya kalau nggak salah tidak sampai 5 tahun itu, nggak sampai 5 tahun. Ya. Jadi situ begitulah kondisi regulasinya. Jadi kalau kemudian masyarakat ada yang meminta, kenapa KPU Bawaslu tidak membuat aturan sampai diskualifikasi aja pelanggar protokol kesehatan kayak ini, tentu kami bekerja ranah-ranah hukum. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Pilkada, tidak ada satupun pasal yang bisa menjatuhkan diskualifikasi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan. Ada memang diskualifikasi, ada, tapi pelanggaran lain, misalnya politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, kemudian petahana melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa izin, kemudian petahana melakukan tindakan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, abuse of power-nya. Itu salah satu yang bisa mendiskualifikasi. Tetapi kalau pelanggaran protokol kesehatan tidak ada ditemukan aturan mengenai sanksi sampai diskualifikasi. Ya, sanksi administrasi tadi saya sampaikan, ya dihentikan, dikurangi masa jatah kampanyenya 3 hari. Oke, 3 hari ya. Oh, dikurangi jatah kampanye 3 hari. Oke, sekali pelanggaran 3, kalau 10 kali kurangi sebulan lumayan ya. Jangan sampai tim dan paslon juga bisa menaati itu. Mumpung bicara soal tadi kerumunan, keramaian, soal masuk tahapan kampanye, mungkin Irjen Imam bisa menyampaikan kepada kami nanti ini polisi jadi kerja double ya. Selain menjaga keamanan, Pak ada yang nyuri, Pak ada yang nyopet, kejahatan-kejahatan konvensional dalam tanda petik ya, juga harus menjaga protokol kesehatan. Kira-kira nanti seperti apa pengawalan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam tadi masih diizinkan ya Mas Ilham 50 orang ya, 50 orang. Itu juga cukup banyak, tetap juga harus jaga protokol kesehatan. Bagaimana pengawalan yang bakal dilakukan oleh aparat dalam rapat umum ya, Pak Abhan sebutannya? Tatap muka. Tatap muka. Oh, sudah diubah istilahnya. Tatap muka. Kampanye tatap muka. Ini menarik, Fristi, tadi disampaikan Pak Ketua Bawaslu. Ternyata ada data 35 kabupaten kota yang masih ada pelanggaran mematuhi protokol kesehatan. Ini nanti sepakat kita Senin akan rapat, kemudian mengevaluasi jalannya kampanye. Tahap kampanye ini sudah berlangsung kurang lebih 5 hari. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan evaluasi menentukan cara bertindak kita di lapangan supaya nanti disepakati oleh petugas keamanan secara masif. Yang terpenting kita bisa menyentuh langsung, berkomunikasi dengan para tim sukses, kemudian katakan ketua partai atau para paslon, supaya betul-betul yang tadi kita data 35 pelanggaran di kabupaten kota tadi bisa kita ikut bantu tertibkan. Kalau sudah ketua KPU menyampaikan tadi dalam tatap muka hanya dalam ruangan, kemudian maksimal 50 orang, kemudian dengan diatur kursinya jaraknya 1 meter, itu harus dipatuin. Nanti petugas-petugas kita, aparat keamanan polisi, Babin Kamtimas, Babinsa, kemudian anggota-anggota yang terlibat dalam pengamanan di kegiatan itu, kita minta untuk membantu menertibkan itu. Mudah-mudahan itu bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para paslon yang mengadakan kampanye dalam
tatap muka itu. Begitu Mbak Fristi. Oke, termasuk pendekatan terhadap dengan tim ses masing-masing paslon ya, komunikasi itu juga dibangun? Bisa, harus dibangun. Semakin intensif kita komunikasi, semakin kita intensif konsolidasi, saya yakin pelanggaran-pelanggaran yang kecil itu bisa kita atasi secepatnya. Karena masih 2 bulan lebih lagi kita mengawal jalannya masa kampanye ini. Gitu. Perjalanan masih panjang, malah justru jadi batu uji buat para calon pemimpin atau calon kepala daerah. Bisa nggak untuk mengarahkan setidaknya pendukungnya taat protokol COVID-19? Ini pertanyaannya mau saya tanya ke Mas Ilham. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Abhan. Pertanyaan yang biasa kami sampaikan, wartawan sampaikan kalau setelah tahapan pemilu, apa itu pilpres maupun pilkada adalah KPU kira-kira sudah ada hitungan nggak tingkat partisipasi penduduk. Saat ini kita diminta untuk stay at home. Narasi setidaknya di beberapa media, Mas Ilham, hari-hari ini ada kekhawatiran juga jangan sampai pilkada serentak 2020 ini tetap dilanjutkan tapi tingkat partisipasi akan rendah karena orang nggak akan datang di TPS. Apa yang sudah dilakukan dan tengah dilakukan oleh KPU untuk mencegah itu? Ya, pertama adalah kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ke TPS itu aman. Karena protokol nanti yang PKPU-nya akan kita rubah, PKPU pemungutan dan penghitungan suara, nanti kita koordinasikan PRDP dengan DPR dan pemerintah, itu seperti saya sampaikan tadi, bahwa protokolnya sangat ketat, gitu ya. Jadi kita minta kepada masyarakat pemilih nanti untuk datang tidak pada jam yang sama, misalnya saja, ya. Nah, itu kita upayakan walaupun memang tidak menjamin, tapi paling tidak ada ikhtiar kami untuk kemudian, ayo masyarakat nanti kita sosialisasikan, Bapak Ibu sekalian datang berdasarkan jam yang ada di formulir ya, oke seperti itu misalnya. Kedua, kemudian nanti kita akan memvideokan atau memfilmkan tentang datang ke TPS itu aman loh. Pertama adalah dijaga protokolnya, dijaga physical distancing-nya. Kemudian juga ada cuci tangan di setiap pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian masker, jangan lupa. Petugas kami juga kita gunakan masker. Kemudian termogan akan kita kita ukur seluruh suhu tubuh pemilih dengan termogan. Jika nanti ada yang lebih dari 37,3 atau 37,3 berdasarkan standarnya Satgas pencegahan COVID-19, nah itu nanti kita ada TPS khusus atau bilik khusus ya, agar kemudian tidak bercampur dengan pemilih yang lain. Nah kemudian kita kasih sarung tangan lagi, sarung tangan sekali pakai ya, yang kata ibu nanti kalau menempel di sarung tangan operasi karet itu bisa lama ya Bu ya, bisa 4 jam, tapi habis itu dibuang. Ya, kita semprot disinfektan lagi setiap berkala di lingkungan TPS tersebut. Nah, kemudian mereka akan membuka sarung tangannya, kemudian nanti diteteskan. Kita nggak pernah dicelup, karena kita khawatir itu menjadi media penyebaran atau penularan COVID-19. Keluar, cuci tangan lagi. Nah, kita nggak boleh membiarkan mereka untuk standby di TPS, pulang saja, ya pulang. Nah, kita silakan pulang. Nah, begitu seterusnya prosesnya. Nah, jadi kalau sebetulnya memang ada kendala sedikit ya dalam beberapa simulasi kami, itu memang dari 400 orang, kalau jam 7 sampai jam 1 yang diatur dalam undang-undang, ya, itu memang tidak bisa full kalau kemudian ada satu TPS itu lebih dari 400 orang. Ya. Nah, ini perlu juga terobosan hukum agar bisa dibuatkan jam 7 pagi sampai jam 3 sore misalnya saja. Oh, lebih panjang. Lebih panjang, ya? Tetapi itu ada di undang-undang. Nah, apakah pun dikeluarkan perpu atau terobosan hukum lainnya, kami menunggu juga, gitu kan. Nah, pasti kalau kemudian kami buat di PKPU tanpa mengikuti undang-undang, Bawaslu akan nyemprit. Justru melanggar ya? Hati-hati teman-teman KPU, ini tidak ada di undang-undang misalnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ilham. Pertanyaan berikutnya adalah karena kita bicara soal protokol kesehatan, subjek dan objeknya justru kembali lagi bahwa itu adalah publik yang punya hak suara nanti akan menggunakannya di 9 Desember. Sudah disediakankah mungkin ke Pak Abhan dan Irjen Imam, sudah disediakan kira-kira sarana wadah buat masyarakat yang mungkin melihat ada pelanggaran protokol kesehatan, mau cepat lapor dan cepat untuk ditanggapi itu gimana? Sudah disiapkankah? Mungkin Irjen Imam dulu yang jawab. Terima kasih, Fristi. Kalau pelanggaran, nanti Gakumdu sudah bekerja dari mulai dibentuknya tahapan pilkada ini. Kemudian Polri sendiri tentunya di luar pelanggaran-pelanggaran yang masuk ranahnya Gakumdu, itu di luar itu nanti Polri yang akan mengambil alih. Artinya
reserse kita, jajaran reserse kita dari mulai tingkat Polda sampai tingkat Polsek itu sudah menerima arahan-arahan yang tadi saya sebutkan tadi. Dari instrumen hukum yang sudah ada itu dipakai pegangan. Kalau nanti menurut penilaian Gakumdu, ini bukan ranah pidana pelanggaran pilkada, langsung diserahkan ke polisi, di polisi yang akan diproses. Tentunya tahapannya tetap penyelidikan, kemudian menilai unsur-unsurnya masuk enggak dalam ranah pelanggaran undang-undang wabah, undang-undang karantina, kemudian masalah pasal-pasal yang tadi saya sebutkan di KUHP 212, 216, 218. Contohnya contohnya kayak tadi di Brebes kan yang lagi viral itu sudah masuk betul-betul proses hukum, diterapkan undang-undang karantina kesehatan dan 216 KUHP. Sekarang sedang proses, bahkan tersangkanya ditetapkan adalah Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Sudah masuk tahap penyidikan. Kita monitor bersama itu artinya sebagai publikasi, jangan main-main. Di tengah-tengah pandemik ini, pilkada yang sedang berlangsung, jangan coba-coba untuk melakukan pelanggaran. Siapapun yang melakukan pelanggaran. Siapapun, ya. Itu sudah dilakukan. Kalau di Bawaslu sendiri ada fasilitas wadah yang cepat? Secara umum kami sudah menyiapkan yang namanya aplikasi Bawaslu. Jadi seluruh dugaan pelanggaran terkait dengan tahapan pilkada, masyarakat bisa menyampaikan melalui aplikasi Bawaslu, bisa di-download di Play Store itu. Kemudian selain itu juga aplikasi lain di masing-masing kabupaten itu juga punya. Ada di IG-nya, di Facebook-nya, dan email-email resmi yang sudah kami publish itu menjadi ruang untuk bisa menyampaikan informasi apapun terkait dengan proses-proses dugaan pelanggaran. Dan sisi lain juga kami juga punya aplikasi mengenai sistem informasi penyelesaian sengketa proses. Jadi dalam proses pilkada ini kan ada sengketa-sengketa proses ya. Seperti kemarin pada tahapan penetapan pasangan calon, ada bakal calon yang merasa tidak puas. Sudah daftar, merasa sudah lengkap, kemudian kok tidak dinyatakan memenuhi syarat TMS ya. Dia bisa melakukan upaya hukum ke Bawaslu. Kami agar mengurangi kontak dengan interaksi dengan pemohon, maka kami sudah siapkan sistem informasi penyelesaian sengketa lewat online. Jadi mengajukan sengketa proses permohonannya juga bisa lewat online. Sidang pun demikian, di mana kalau memungkinkan masih dengan sidang virtual, kami buka sidang virtual. Tetapi memang ada tahapan sidang adjudikasi itu yang tidak bisa virtual, misalnya pembuktian alat bukti itu harus melihat surat dokumennya fisik ya. Tentu harus datang. Tetapi tentu protokol kesehatan kami terapkan, misalnya pembatasan peserta yang hadir, kemudian saksinya juga dibatasi, kemudian alat-alat bukti itu juga harus steril dari virus dengan metode-metode disinfektan dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Afan. Bu WK, mungkin kami semua sudah disampaikan dan sudah tahu, tapi kadang-kadang walaupun sudah tahu penerapannya enggak gitu belakangan. Bu, Mas Ilham tadi sudah cerita diizinkan buat kampanye tatap muka 50 orang. Ada informasi bahwa ruang ber-AC pun kalau di ruang tertutup bisa jadi objek penularan, katanya begitu. Jadi kita mau menjawab hoax atau berita yang masih simpang siur itu dari Bu WK. Mungkin Bu WK bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan kalau memang harus ada kampanye tatap muka dan di saat datang ke TPS. Apa saja yang harus disiapkan, ya jaga jarak, hal-hal lain apa? Oke, baik. Yang pertama adalah yang dalam ruangan ya. Kalau yang di dalam ruangan maka diharapkan sirkulasi udara di dalam ruangan itu harus senantiasa dijaga supaya bagus ya. Kemudian jangan lupa untuk secara berkala juga melakukan disinfeksi. Jadi itu untuk yang di dalam ruangan. Demikian juga kalau kampanye, lebih baik kalau kita melaksanakan kampanye atau paslon ingin melaksanakan kampanye, lebih upayakan di ruang terbuka. Gitu, upayakan di ruang terbuka. Kemudian kalau TPS tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham, itu saya kira itu kalau memang ditaati dan kita memang terus-menerus ini ya akan melakukan sosialisasi supaya memang Desember nanti itu akan ditaati oleh semua pemilih gitu ya. Ini kita protokol kesehatan itu harus
wajib dipatuhi. Jadi mulai dari tadi Pak Ilham sampaikan, mulai dari cuci tangan, mulai dari ada bilik jarak, ya. Iya, ada bilik tersedia kalau memang demam kan, ada bilik khusus untuk mereka bisa tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Saya kira itu. Dan setidaknya kalau udah merasa sakit mungkin bisa menjaga diri, atau setidaknya Mas Ilham tadi bilang butuh terobosan hukum untuk mereka yang mungkin tidak bisa keluar dari rumah. Itu tengah diproses dan kita harapkan bisa segera ada jawabannya ya Mas Ilham. Karena ini momen saya baca di beberapa waktu lalu dikasih masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu dikasih rompi tulisannya agen penegak protokol kesehatan. Mungkin yang hadir dan nonton kita live streaming melalui aplikasi Zoom juga kita harapkan bisa jadi agen penegak protokol kesehatan. Jadi saya mau minta dari masing-masing narasumber untuk mengingatkan kembali kepada kami semua untuk taat protokol COVID-19 agar jangan sampai pesta demokrasi justru jadi ajang untuk menularkan COVID-19 semakin banyak. Mungkin dari Bu WK dulu, silakan disampaikan ke teman-teman mahasiswa dan siapapun yang nonton kita untuk jadi agen penegak protokol kesehatan. Baik ya, terima kasih. Ya, saya ingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, kemudian juga Bapak dan Ibu, saya ingat kembali, saya mohon untuk betul-betul mematuhi protokol kesehatan ini. Jadi jangan lupa untuk mencuci tangan dengan kerap. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di beberapa permukaan kayak kayu, plastik itu virus dapat bertahan, dan juga di udara ada mikrodroplet pula sekarang. Maka usahakan untuk senantiasa mencuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian bawa senantiasa hand sanitizer di dalam tas Anda atau apa saja gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk memakan makanan yang bergizi karena untuk meningkatkan imunitas. Kemudian jangan lupa, tadi disampaikan juga oleh Pak Imam, jangan lupa bahagia, jangan sampai stres. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, kalau yang biasanya yang bawa tas besar saat jalan-jalan biasanya bawa disinfektan sendiri. Jadi sebelum duduk gantung kursi atau mejanya disemprot. Itu juga nggak apa-apa, malah justru dianjurkan kalau memang mau repot sedikit. Tetapi jangan sampai ketakutan. Waspada penting, tetapi jangan sampai ketakutan. Jadi ingat bahwa ini kalau kita bersama menaatinya protokol kesehatan ini, maka insya Allah Pilkada 2020 Desember ini akan berhasil sukses. Amin, itu yang kita harapkan. Pak Ilham? Ya, saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semua, adik-adik nanti sebagai calon pemilih dan juga seluruh partai politik, kemudian tim pemenangan, tim kampanye, agar kemudian betul-betul mengikuti atau taat kepada aturan-aturan yang sudah ada. Ya, PKPU 13 sudah mengatur sedemikian rupa agar Bapak Ibu sekalian taat terhadap aturan tersebut. Karena memang desakan terhadap penundaan pilkada disebabkan atau kemudian dipicu dari ketidakdisiplinan kita semua. Ya, karena itu agar kemudian pilkada ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan juga sehat dan bahagia. Saya berharap betul, memohon betul, mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, para stakeholder pilkada untuk mentaati ya protokol pencegahan COVID dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Terutama kepada penyelenggara pemilu agar memanage stresnya dengan baik, karena memang sekali lagi pekerjaan kita banyak kepada satker-satker kami di mana saja, KPU, Kabupaten Kota dan Provinsi. Mari kita menjaga kesehatan dan memanage atau kemudian mengatur stres kita dengan baik. Saya kira itu, semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama bisa terwujud. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Irjen Imam? Saya singkat saja, pilkada sukses, masyarakat sehat. Ini adalah ujian yang mungkin terberat masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Tapi yakinlah, ini anggap aja ujian, di balik ini mungkin kita akan naik kelas, naik tingkat. Itu aja. Amin. Pak Fristi. Amin. Terima kasih Irjen Imam, Pak Abhan. Jadi kata kunci untuk sukses di pilkada di tengah pandemi ini saya kira pertama adalah untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan. Saya kira itu kuncinya. Ini bagi penyelenggara, peserta, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Ya. Yang kedua adalah
penegakan disiplin, penegakan aturan hukum yang tegas ketika manakala ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Karena kita ini masih panjang, kampanye baru 5 hari, masih ada 70 hari, 1 kurangi 5, masih ada ya 2 bulan lebih. 2 bulan ya. Masih panjang itu kan. Dan yang kedua tentu kita penyelenggara dan kita semua punya tanggung jawab bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa setiap warga negara Indonesia. Maka dimulai dari diri kita, harus pakai masker, ya, cuci tangan, dan saya kira masker bisa melindungi diri kita dan kepada orang lain. Oke, terima kasih Pak Abhan, terima kasih Bu Weka, Mas Ilham, Irjen Imam, terima kasih sudah menyampaikan perspektifnya. Semoga jadi semakin banyak lagi yang menjadi agen penegak protokol kesehatan, setidaknya mengingatkan orang terdekat untuk tetap taat, apalagi di masa atau di tahapan Pilkada serentak 2020. Semoga bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi, petugas dari KPU, dari pengawas dari Bawaslu, dan kita semua sebagai pemilik hak untuk memilih menyampaikan suara kita di Pilkada serentak 9 Desember nanti sehat-sehat semua. Amin. Karena jangan sampai teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang bergabung, jangan sampai kita nyoblos dan gak taat protokol COVID-19, berharap kita punya wali kota baru, punya bupati baru, punya gubernur baru, malah kita yang sakit. Atau karena kita gak taat, bupati, gubernur, wali kota, wakil wali kota yang kita pilih malah sakit. Gak bisa jadi pemimpin kita. Jadi harus sama-sama kita jaga untuk jangan sampai pesta demokrasi kita tercederai dengan semakin banyaknya yang terpapar COVID-19. Tanggung jawab ada di kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Fokus Group Discussion edisi kali ini. Saya Christian Grich. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.